Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 9 semester 1. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas di bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita melanjutkan submateri yang telah lalu, yaitu sekarang kita berlanjut ke bagian C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ini adalah standar kompetensinya, yaitu standar kompetensi yang ketiga dan standar kompetensi yang keempat. Kita lanjut saja ke kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya itu 3.1, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita lanjut. Ini indikatornya, ada 3. Indikator ini nanti juga ada di dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran tentang materi perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan melalui tautan video conference Google Meet, siswa dapat membandingkan antara dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, memberi contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Peta konsep dari materi ini adalah perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang politik dan hukum. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang ketiga, bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Baik, kita mulai dari perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Kita sebagai negara dan pemerintahan yang berdaulat memiliki lembaga negara yang disebut dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai sesuatu yang baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kenapa baru? Terutama ini ada yang namanya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, karena telah mengalami perubahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia yang dikembangkan di Indonesia dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi Pancasila tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilu untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar bangsa Indonesia sejak dahulu. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku
dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua adalah perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang ketiga adalah perwujudan Pancasila dalam bidang sosial. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti etos kerja, kedisiplinan, ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila perlu dicegah dari perkembangannya. Keempat adalah perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pada pasal 30 ayat 1 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan yang disingkat dengan Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Lembaga pertahanan masyarakat sekarang ini antara lain ada yang disebut dengan pertahanan sipil atau Hansip dan satuan pengamanan atau Satpam. Ini adalah contoh-contoh perwujudan Pancasila dalam berbagai kehidupan. Antara lain, ini ada gambar tentang yang melaksanakan pemungutan suara. Kemudian ini gambar kegiatan koperasi sekolah. Kemudian ini gambar tentang kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Dan yang gambar keempat adalah
ini adalah para anggota TNI yang siap mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Demikian bahasan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat dicerna dan dapat dipahami oleh siswa semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.